Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudara-saudaraku seislam dan seiman. Ada satu kisah yang mengingatkan kita dari kemaksiatan. Ada sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Dia anak kecil yang berumur 15 atau 16 tahun. Kecintaannya ke baginda Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar di lidah. Kecintaannya di dalam hatinya sehingga memilih untuk tidur di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Tha'labah bin Abdurrahman diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya Tha'labah bin Abdurrahman, pergilah engkau ke ujung kota Madinah. Kemudian Tha'labah bin Abdurrahman berangkat menuju ujung kota Madinah. Perjalanan Tha'labah bin Abdurrahman diiringi dengan angin yang kencang. Setibanya Tha'labah bin Abdurrahman di gang-gang kota Madinah, angin yang begitu kencang pun meniup salah satu penutup dari kamar mandi masyarakat Madinah. Sehingga tanpa sengaja Tha'labah bin Abdurrahman melihat seorang wanita yang sedang mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat betis daripada wanita tersebut. Kemudian Tha'labah bin Abdurrahman bersedih. Bahkan Tha'labah bin Abdurrahman pun menangis karena merasa bersalah kepada Rasulullah SAW. Tha'labah bin Abdurrahman merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tha'labah bin Abdurrahman pun pergi dan lari ke ujung kota Madinah. Sehingga Tha'labah bin Abdurrahman tidak berani kembali kepada Rasulullah dan tidak berani lagi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW karena berpikir memiliki kesalahan yang begitu besar, karena beliau adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Karena Tha'labah bin Abdurrahman tak kunjung kembali, kemudian Rasulullah menunggu di sholat pertama, tak juga datang. Sholat kedua, sholat ketiga, dan Tha'labah bin Abdurrahman tak kunjung datang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah kalian melihat Tha'labah bin Abdurrahman? Sahabat menjawab, kami tidak pernah melihat Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Umar bersama Salman Al-Farisi. Wahai Umar, wahai Salman Al-Farisi, pergilah engkau mencari Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian sahabat dua ini pun berangkat mencari Tha'labah bin Abdurrahman. Perginya dua orang ini ke gunung-gunung di antara kota Mekah. Tidak juga berjumpa dengan Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman begitu takut kepada Rasulullah, begitu merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Salman Al-Farisi bersama Umar mencari keberadaan Tha'labah bin Abdurrahman, sehingga mereka berdua kembali kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, sudahkah kalian menemukan Tha'labah bin Abdurrahman? Mereka menjawab, kami belum menemukan di mana keberadaan Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tha'labah bin Abdurrahman dicari oleh sahabat Umar dan Salman Al-Farisi di bukit antara Mekah dan Madinah. Kemudian mereka berdua berangkat ke bukit tersebut. Dari kejauhan mereka tidak ada melihat satu orang pun. Sampai di bukit itu, kemudian Umar dan Salman Al-Farisi melihat sesuatu yang bergerak. Kemudian mereka mendekatinya. Sesampai di situ, mereka melihat kumpulan domba-domba
dan pengembalanya. Kemudian Umar bertanya kepada sang pengembala, "Adakah engkau melihat anak kecil yang meriang yang lewat ke sini?" Pengembala pun menjawab, "Tidak, aku tidak pernah melihat anak kecil seorang pemuda yang lewat dengan keadaan ceria. Ada satu orang yang sering turun untuk mengambil susu domba ini, tetapi dia dalam keadaan bersedih, dalam keadaan menangis." "Di manakah dia perginya?" kata Umar bin Khattab. Sang pengembala pun menjawab, "Saya tidak tahu kemana ia pergi. Tetapi jikalau kalian ingin bertemu dengan dia, kalian tunggulah di balik bebatuan itu, karena sebentar lagi ia akan turun." Begitu Sa'labah bin Abdurrahman turun, kemudian dikejar oleh Umar bin Khattab bersama Salman Al-Farisi. "Wahai Sa'labah, berhenti!" Kemudian Sa'labah pun berhenti, lalu bertanya, "Siapakah kalian?" "Kami adalah khalifah, utusan Rasulullah SAW." Sa'labah bin Abdurrahman berkata, "Apakah sudah turun wahyu tentang siksaan kepadaku?" kata Sa'labah bin Abdurrahman. "Tidak," kata Umar, "kami disuruh untuk menjemputmu. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajakmu kembali pulang." Tanpa disadari, rupanya Sa'labah bin Abdurrahman sudah 40 hari belum makan karena badannya lemas dalam keadaan lapar. Umar bin Khattab bersama Salman Al-Farisi kemudian membawa Sa'labah bin Abdurrahman kembali ke Madinah dalam keadaan lemas, dalam keadaan sakit. Karena Sa'labah bin Abdurrahman dalam keadaan lemas, Sa'labah bin Abdurrahman dibawakan kepada ibunya. Umar dan Salman tidak membawakan kepada Nabi. Kemudian Umar dan Salman menuju Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami sudah menemukan Sa'labah bin Abdurrahman. Karena dalam keadaan sakit dan lemas, kami mengantarkan dia ke tempat orang tuanya. Apakah kami bawa Sa'labah bin Abdurrahman ke sini?" "Tidak," kata Rasulullah, "biarkan saya yang ke sana." Kemudian Rasulullah berangkat untuk menjenguk Sa'labah bin Abdurrahman. "Assalamualaikum." Sa'labah bin Abdurrahman menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman merasa ketakutan, merasa bersalah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun duduk dan mengangkat kepala Sa'labah bin Abdurrahman, meletakkan di pangkuan Rasulullah SAW. Namun Sa'labah bin Abdurrahman menurunkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah. Rasulullah menaikkan lagi kepalanya Sa'labah bin Abdurrahman, diturunkan kembali. Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pula yang memandikan, Rasulullah pula yang mengkafani. Kemudian Rasulullah mengantarkan jenazah Sa'labah bin Abdurrahman ke pemakaman. Rasulullah dilihat oleh sahabat dengan kaki yang menjinjing. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah seakan-akan begitu ramai mengantarkan jenazah Sa'labah bin Abdurrahman? Tanpa engkau sadari wahai sahabat, sungguh ribuan malaikat yang telah mengantarkan Sa'labah bin Abdurrahman." Itulah kisah singkat daripada Sa'labah bin Abdurrahman, kecil yang disayangi Rasulullah, yang selalu menunggu perintah dari Rasulullah SAW. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil manfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari dalam cerita ini, kami mohon maaf beribu-ribu kali maaf. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini tentang Islam.